Apa sih makna kurban dalam Islam? Jika benar bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kesinambungan dengan kitab Taurat, apalagi penyempurna, tentu narasi di dalamnya tidak akan mengubah makna kitab Tauratnya, bukan? Dalam kitab Imamat 5 ayat 17-18, jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 19-nya, itulah korban penebus salah, orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah makna korban dalam Islam juga memiliki artian yang sama dengan kitab Taurat? Sehingga juga melakukan ritual rutin selayaknya yang dilakukan oleh kitab Musa. Karena umat Islam menolak kalau korban atau kurban itu dimaknai sebagai ritual penebus dosa. Karena umat Islam percaya bahwa segala dosa akan ditebus dengan perbuatan dan amalan umatnya sendiri, tanpa mempercayai bahwa Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan yang mencurahkan pengampunan dosa itu melalui jalan darah. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi, kurban dalam kitab Musa maupun kitab Injil dimaknai sebagai kurban penebus salah atau penebus dosa. Oleh sebab itu, Tuhan Allah Israel menguji iman Abraham dengan mengorbankan anaknya Ishak sebagai tanda ketaatan Abraham kepada Tuhan, yang kemudian tergantikan oleh domba yang tertambat yang memiliki kesamaan makna, yaitu tentang tergantinya Yesus yang mengorbankan dirinya sebagai ganti dosa kita. Yesus adalah korban sempurna sebagai domba Allah yang menebus kita dari jerat dosa. Oleh karena itu, peristiwa Abraham dengan Ishak telah memberikan gelar istimewa bagi Abraham, yaitu sebagai bapa orang beriman. Karena tanpa iman Abraham, tidak mungkin dia taat sampai siap mengorbankan anak yang paling dikasihinya, bukan? Sama halnya dengan perkataan Tuhan mengatakan dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Peristiwa pengorbanan Ishak dan peristiwa pengorbanan Yesus sama-sama membutuhkan iman percaya, karena tanpa iman orang itu sulit untuk percaya. Gak heran banyak orang bilang, gak mungkin Tuhan itu maha kuasa, kok malah jadi lemah disalib. Nah, itulah yang disebut iman. Secara logika, siapa sih manusia yang mau anaknya dijadikan korban? Tapi Abraham taat. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ibrani 10 ayat 10, 14 dan 18. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Inilah ciri persembahan yang sempurna. Ibrani 10:1-4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10:5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Demikian makna korban dalam kekristenan yang memiliki makna sebagai penebus dosa yang sama dalam hukum Taurat. Nah, sekarang bagaimana makna kurban dalam versi Islam yang dilakukan setiap tahun-tahunnya? 1. Korban dimaknai sebagai milah Ibrahim. Kedua, korban dimaknai dengan berkorban harta. Apakah makna korban yang dilakukan Abraham terhadap anaknya berkaitan dengan rezekinya? Jika tidak, untuk apa umat Islam masih melakukan ritual-ritual tahunan untuk berkorban hewan? Karena korban hewan itu berkaitan dengan penumpahan darah. Lalu, apa kaitannya dengan darah dan korban rezekimu? Kalau hanya berkorban rezeki, untuk apa harus menggunakan hewan? Jika korban dimaknai dengan berkorban rezeki, kenapa nggak bentuk uang, sembako, atau apalah yang bisa bermanfaat buat orang miskin? Kenapa mesti harus membantai hewan untuk dikorbankan? Jadi, mana kejelasan makna iman Islam tentang korban yang sesungguhnya? Nah, inilah salah satu fakta yang selama ini menjadi iman paten umat Islam, yang justru iman hidayahnya mengundang sekali banyak pertanyaan yang bahkan tidak bisa dipahami oleh umatnya sendiri, terutama yang Islam awam. Itu sebabnya klaim paling sempurna inilah orang-orang seperti Kiai Biasakur dan Panji Gumilang ini mulai berani terang-terangan bicara di media untuk menyingkap fakta-fakta yang sesungguhnya. Makanya dia sering mengatakan, jangan takut murtad dong. Amsal 9 ayat 9-10. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Wah, dahsyat ya teman-teman. Tuhan kita itu tahu kalau ada internet sebagai alat canggih untuk mencari pengetahuan di zaman sekarang. Artinya, firman Tuhan itu iya dan amin. Oleh sebab itu jangan takut jika kitab suci kita dikoreksi dan diselidiki, bukan malah dianggap menghujat. Karena itu, ketika kita semakin kritis menyelidiki, maka kita akan semakin memiliki banyak pengetahuan. Jadi bukan iman buta gitu ya. Nah, sekarang kalian sepanjang hari minta jalan lurus kan? Bagaimana mau dapat jalan lurusnya ketika ditunjukkan jalannya malah ngamuk-ngamuk? Oke, kembali pada pokok pembahasan kita, yaitu tentang makna korban menurut Islam. Jika benar Islam mengikuti milah Ibrahim,
Pertanyaannya adalah, apakah Islam wajib sunat laki-laki di usia 8 hari? Kedua, apa tujuan Ishak dikorbankan? Dan apa yang diikuti umat Islam? Tidak ada keterangan bahwa peristiwa Abraham mengorbankan anaknya itu untuk berkorban rezekinya, kan? Jadi, apa makna korban dalam Islam? Dan apa kaitannya dengan Abraham? Sekali lagi, mulailah kritis. Kenapa sih Islam membahas soal sunat, soal daging haram, soal korban, soal puasa, yang juga sudah tercatat dalam sejarah Alkitab? Kalau Alkitab sudah menjelaskan semuanya, ngapain harus buat lagi kitab baru? Tujuannya apa? Makanya saya sering mempertanyakan pada kitab kalian, hukum Taurat dan Injil mana yang disempurnakan Al-Quran? Ajaran Taurat dan Injil mana yang disempurnakan Muhammad? Kitab Taurat dan Injil mana yang disempurnakan Islam? Maaf ya, yang saya perhatikan sejauh ini hanyalah sebatas klaim-klaim semata, tanpa ada berkaitannya sama sekali dengan kitab Taurat dan Injil. Makanya jangan bingung lagi ya, baca Quranmu sendiri yang menyebutkan bahwa dalam Taurat dan Injil sudah ada petunjuk dan pengajaran. Dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Silakan cross-check sendiri di kitab kalian. Ternyata dalam kitab Taurat dan Injil sudah ada petunjuk dan pengajaran. Kalian mau nyari apa lagi dalam Quran? Soal hukum, soal puasa, soal sunat, soal korban, atau soal ketuhanan yang Maha Esa, semua sudah ada penjelasannya. Maka sekarang tentukan pilihanmu. Yohanes 14:5 ayat 7. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Itulah jalan lurus dan petunjuk bagi kita semua. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.